Ketujuh, brake pad. Alur pada friction material berfungsi mengkikis lapisan air ketika sepeda motor yang dikendarai dalam kondisi basah, menghilangkan debu pada rem, mengurangi kebisingan dengan mendistribusikan getaran. Ya, di sini ada WR 250R dan sebagainya. Perbedaannya terletak dari garisnya ini ya, bentuknya juga berbeda. Tanda stem pada friction material ini ya, yang ini lingkaran GG, friction braking effect. Yang G ini yang belakangnya second braking effect. Di sini indikasi dan koefisien gesekan. Ada E, F, G, H. Di sini poinnya, poin koefisien gesekan. Ya. Terus poin ke-8 ada disc brake. Bahan disc brake terbuat dari stainless steel. Disc brake dapat rusak atau deformasi karena kenaikan suhu saat pengereman. Khusus sepeda motor super sport yang sering melakukan pengereman pada kecepatan tinggi, penggunaan disc brake jenis floating dapat mengurangi efek deformasi. Disc brake jenis floating dipasang menggunakan conical washer. Di sini ada brake disc, ada floating pin, ada retainer yang warna kuning ini, ada conical washer. Ini. Bentuk disc brake. Bentuk disc brake dipilih sesuai dengan fungsi dan jenis penggunaan yang diperlukan. Lubang ditambahkan untuk menghilangkan air dan debu pada disc brake, serta untuk mengurangi berat disc brake. Sepeda motor tipe off-road pada disc brake hanya memiliki pinggiran atau sisi bergelombang untuk mencegah terkumpulnya lumpur. Ya, di sini tipe off-road, di sini ada tipe super sport. Ya, bisa dilihat ini perbedaannya. Sangat jelas perbedaannya ya. Yang dimaksud ini diameternya ini 250 mm. Brake hose dan union bolt. Brake hose atau selang rem, flexible pressure resistance hose digunakan untuk mengalirkan tekanan hidrolik dari master cylinder ke kaliper. Rubber digunakan untuk material brake hose. Kualitas dari brake hose menurun setelah penggunaan dalam waktu lama yang terpapar sinar matahari dan ozon. Brake hose perlu diganti sesuai jangka waktu yang dijelaskan di servis manual. Terus selanjutnya union bolt. Union bolt digunakan untuk menghubungkan brake hose dengan master cylinder dan kaliper. Gasket yang digunakan pada brake hose dipasang berdampingan dengan terhubung kuat satu sama lain untuk mencegah kebocoran minyak rem. Poin ke-10 ada minyak rem. Syarat minyak rem tidak merusak karet, memiliki titik didih yang tinggi, tidak bersifat korosi terhadap parts, memiliki viskositas yang stabil pada temperatur tinggi. Di sini syarat minyak rem ya. Harus ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Kalau kurang dari ini bukan minyak rem. Ya. Sifat dan karakteristik minyak rem. Nih ya. Sifat-sifat dari minyak rem ini merusak cat dan plastik, mudah mengikat air atau hygroskopik. Jangan dicampur dengan tipe yang lain. Jangan dicampur nih ya, tidak boleh. Jangan sampai terkena cat saat menuang, karena bisa merusak cat dan plastik. Standarisasi minyak rem. Untuk minyak rem, standar yang banyak digunakan adalah DOT. Ini singkatan-singkatan yang sering digunakan DOT. Kepanjangan dari DOT adalah Department of Transportation, USE. Grade-nya ya, ada DOT 3 ini sampai 205 derajat Celcius. Ya. DOT 4 ini 230 derajat Celcius. Yang dry boiling point, yang wet boiling point ini overnya sampai 140 derajat Celcius. Terus overnya sampai 155 derajat Celcius.
Chemical komponennya dari glycol ether series semuanya, dari DOT3, DOT4 menggunakan glycol ether series. Dribbling point berarti titik didih minyak rem yang baru. Wet boiling point berarti titik didih minyak rem yang sedang digunakan. Ketika digunakan, minyak rem menyerap uap, lembab, dan titik didihnya menurun. Minyak rem harus diganti dengan jangka waktu yang dijelaskan di servis manual. Di sini ya, bagiannya ada pekerjaan yang dilakukan, pembacaan odometer, mana yang tercapai terlebih dahulu. Di sini ada pemeriksaan tahun. Di sini pembahasannya adalah minyak rem. Pekerjaan yang dilakukan harus diganti, nggak bisa diperbaiki minyak rem. Di sini ada 1000 km atau 1 bulan. 4000 km atau 4 bulan dan seterusnya sampai 16.000 km. Ini ya pembacaan odometer. Jadi penggantiannya itu setiap 2 tahun atau 16 bulan bisa. Ya. Jadi mana yang tercapai terlebih dahulu. Vapor loop adalah fenomena timbulnya gelembung didih pada minyak rem akibat dari panas yang berlebihan dari dispatch yang ditransferkan ke minyak rem. Meskipun brake lever ditarik, gelembung tersebut juga dapat tertekan sehingga kerja brake lever kelihatannya ringan, tetapi efektivitas pengeremannya buruk. Kampas rem, cakram rem, gelembung udara, minyak rem ya. Di sini kalau ada gelembung udaranya di pengeremannya menjadi buruk. Minyak rem mendidih dan menyebabkan terjadinya gelembung. Pemeriksaan gesekan rem. Ini perawatan rem hidrolik. Yang poin pertama pemeriksaan gesekan rem. Poin 1, angkat roda depan atau belakang dari lantai menggunakan standar tengah atau standar sejenisnya. Kedua, putar roda depan, putar roda dengan pelan dan periksa jika rem bergesekan. Jika rem bergesekan di suatu titik, putaran roda menjadi pelan di sana. Poin 3, tarik dan lepas brake lever atau pedal beberapa kali. Pada saat itu, lakukan pemeriksaan pada rem yang bersentuhan. Jika ada indikasi udara terjebak, pastikan untuk melakukan bleeding udara. Bleeding udara ini adalah mengeluarkan udara palsu, harus di bleeding. Putar lagi roda dengan perlahan dan periksa jika rem tidak bergesekan. Pemeriksaan ketinggian minyak rem, lihat garis horizontal lower level pada reservoir tank dengan menggunakan handlebar. Di sini ada lower. Pastikan jika ketinggian minyak rem di atas garis lower level pada full level inspection windows. Brake lever piston berpindah untuk menyamakan jarak brake pada pad yang aus. Kemudian minyak rem di dalam reservoir tank dialirkan ke hydraulic pressure passage, membuat ketinggian minyak rem di reservoir menurun. Ya. Pemeriksaan kebocoran minyak rem. Poin 1, periksa kebocoran minyak rem pada master cylinder, joint brake hose, brake caliper, brake hose atau selang rem. Jika ditemukan retak atau celah, berarti hose sudah buruk dan harus diganti. Pemeriksaan kausan brake pad atau kanvas rem. Ini ada alur indikator kausan di sini. Batasnya ini batas kausan kanvas rem 0,8 mm. Jika lebih dari ini ya ganti. Pemeriksaan dan penggantian disc brake. Ini ukur ketebalannya menggunakan apa ini namanya? Mikrometer skrup. Batas ketebalan disc brake itu 3,5 mm. Terus selanjutnya kita ukur keolengan disc brake. Berapa keolengannya? Di sini 0,15 mm. Yang menggunakan apa ini alatnya? DL Indy